Perkenalkan, nama saya Anju Lamria Apriyanti Sidabutar dengan NIM C1C024076. Nah, kali ini di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait apa sih PPh pasal 24 kredit dan apa sih angsuran PPh pasal 25. Nah, tonton videonya sampai akhir ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih PPh 24 kredit pajak luar negeri? PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Misalnya kita sebagai wajib pajak punya perusahaan di luar negeri. Nah, kita punya perusahaan di luar negeri. Nah, penghasilan yang kita terima tadi itu akan penghasilannya akan dikenakan pajak di negara mana kita beroperasi gitu. Jadi penghasilan kita itu dipotong di luar negeri. Itu makanya disebut dengan PPh 24 kredit pajak luar negeri. Sebesar PPh yang dibayar di luar negeri, tapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian apa sih tujuan dan manfaat dari kredit pajak luar negeri ini? Yang pertama, yaitu mencegah dan sekaligus mengurangi pengenaan pajak luar negeri. Jadi adanya tujuan dari kredit pajak luar negeri ini mencegah supaya tidak ada pajak berganda. Maksudnya pajak berganda gimana? Jadi kan di sini kita sudah tahu nih, kita sedang membahas kredit pajak luar negeri, berarti kita hanya membayar pajak di luar negeri di mana perusahaan kita itu beroperasi. Nah, jadi dengan adanya kredit pajak ini juga sebagian untuk mencegah supaya tidak ada pajak berganda, yang dimana tidak ada dikenakan pajak di dua negara, jadi hanya dikenakan di dalam satu negara aja gitu, dimana di tempat penghasilan, yang dimana di negara di tempat penghasilannya diperoleh, bukan dari negara domisili wajib pajaknya. Jadi dia hanya membayar pajak penghasilan ke pajak luar negeri doang. Kemudian tujuan yang kedua apa sih? Tujuan kedua yaitu untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Jadi kebijakan ini mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya, termasuk yang berasal dari luar negeri. Jadi kita sebagai wajib pajak nih, berapa penghasilan kita itu kita akan melaporkannya ke luar negeri gitu. Nah, supaya itu akan menjadi suatu kepatuhan bagi kita sebagai wajib pajak. Jadi dengan adanya kredit pajak, wajib pajak atau kita ini tidak merasa dirugikan gitu. Oke, lanjut. Ada ketentuan kredit pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama itu ketentuan syarat administratif dan ketentuan batasan kredit pajak. Yang dimaksud syarat administratif itu apa aja? Syarat administratif berarti kita harus mengumpulkan bukti ya. Jadi adanya bukti pembayaran pajak di luar negeri berupa salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan pajak penghasilan luar negeri yang menunjukkan adanya pembayaran pajak penghasilan di luar negeri tersebut gitu. Jadi harus ada bukti pembayaran, itu sebagai syarat administratif. Yang kedua tadi ada ketentuan batasan kredit pajak. Jika pajak yang dikenakan di luar negeri lebih besar daripada yang terutang di Indonesia ataupun lebih besar dari yang terutang di Indonesia, maka selisihnya itu nggak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Jadi dia mempunyai batasan gitu. Nah, besarnya pajak. Oke, materi selanjutnya itu terkait gimana sih contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 24 kredit luar negeri ini. Contoh nih, saya buat contoh di perusahaan PT OPK, yang dimana PT OPK ini memperoleh penghasilan neto. Ada tiga penghasilan. Yang pertama itu ada penghasilan bunga di negara X, ada penghasilan usaha di negara Y, dan penghasilan neto dalam negeri. Nanti kalau dalam negeri di perusahaan yang domisili si wajib pajak tersebut. Nah, kalau penghasilan bunga di negara X itu dia sebesar 1 miliar dan dikenai pajak penghasilan luar negerinya sebesar 300 juta. Jadi perusahaan yang ada di negara X tadi
itu dikenai pajak penghasilan luar negerinya sebesar 300 juta. Kemudian yang kedua ada penghasilan usaha di negara Y sebesar 3 miliar. Karena dia beroperasi di negara Y, maka dikenakan pajak penghasilan luar negeri juga nih sebesar 450 juta. Kemudian yang terakhir ada penghasilan bersih atau neto, penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 4 miliar. Nah, itu nggak dikenakan PPh final ya, kayak sebelumnya ini. Kenapa tidak dikenakan? Karena dia beroperasi di dalam negeri, gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada total penghasilan neto fiskal dari PT OPK. Di sini saya cantumkan bahwa total penghasilannya itu sebesar 8 miliar. 8 miliar ini dari mana? Nih, dari total penghasilan bunga di negara X sebesar 1 miliar ditambah dengan penghasilan usaha di negara Y sebesar 3 miliar dan penghasilan itu dari dalam negeri itu sebesar 4 miliar, maka totalnya itu 8 miliar. Ya, 8 miliar ini disebut juga sebagai penghasilan kena pajak. Nah, kita akan menghitung PPh terutang di Indonesia. Berapa sih PPh terutang di Indonesia? Kita kalau menghitung PPh terutang di Indonesia, itu kita menggunakan tarif pasal 24. Tarif pasal PPh pasal 24 itu sebesar 22%. Kita kalikan aja nih. Tarifnya tadi sebesar 22%, kita kalikan 8 miliar dari BKP. Dapatlah hasilnya 1 miliar 760 juta ribu rupiah. Itu untuk PPh terutang di Indonesia. Nah, selanjutnya ini kita akan menghitung besaran kredit pajak untuk tiap negara. Untuk penghasilan bunga negara di negara X itu kan tadi PPh luar negerinya itu sebesar 300 juta nih. Nah, kita harus mencari berapa jumlah pajak penghasilan luar negeri atas penghasilan bunga dari negara X yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang di Indonesia. Kita tinggal hitung aja nih. Di sini ada 1 juta, di dalam kurungnya ada 1 miliar. Mohon maaf, di sini ada 1 miliar. 1 miliar itu dari penghasilan bunga negara X tadi. Itu 1 miliar kita bagikan 8 miliar. 8 miliar kita dapat dari totalnya tadi. Terus dikali dengan 1 miliar 760 juta. Itu dari ini tadi PPh terutang Indonesia sebesar 1 miliar 760 juta. Kemudian udah dikali ketemulah ini sebesar 220 juta ribu rupiah. 220 juta ribu rupiah ini adalah PPh luar negeri yang dimana nanti dikreditkan dengan PPh terutang di Indonesia. Kemudian untuk penghasilan usaha dari negara Y, tadi PPh luar negeri kan kita udah tahu tuh 450 juta. Nah, untuk penghasilan usaha dengan penghasilan bunga itu beda ya untuk perhitungannya. Perhitungannya sama, tapi tetap aja untuk melihat berapa sih jumlah PPh luar negeri atas penghasilan usaha yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang itu, kita mencantumkan jumlahnya itu, totalnya itu bukan dari hasil perhitungan kita tadi, tapi hanya memindahkan saja dari berapa nominal PPh luar negeri tadi. Kita udah lihat nih, PPh luar negeri untuk penghasilan usaha dari negara itu sebesar 450 juta. 450 juta itu ternyata itu juga untuk sebagai PPh luar negeri, jumlah PPh luar negeri atas penghasilan yang nanti dikreditkan dengan PPh terutang di Indonesia gitu kan. Oke, lanjut. Jadi berapa sih total pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT OPK terhadap PPh terutang di Indonesia? Tinggal kita jumlahkan aja nih teman-teman. Nah, yang pertama tadi untuk penghasilan bunga negara X itu kan totalnya 220 juta. Kita tambahkan aja dengan penghasilan usaha dari negara Y sebesar 450 juta ribu rupiah, maka kita ketemu hasilnya 670 juta ribu rupiah. Itulah total PPh luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang Indonesia. Nah, kita lanjut nih terkait angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang
Maaf, saya ulangi. Di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan, yang dimana ada perubahan yang mengartikan bahwa atau mendefinisikan bahwa pajak penghasilan pasal 25 ini adalah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atas penghasilannya secara angsuran. Nah, jadi kita sebagai wajib pajak itu membayar pajak penghasilan itu secara angsuran setiap bulannya di dalam waktu 1 tahun. Nah, tujuannya apa sih? Ini mungkin akan berpengaruh ya bagi kita sebagai wajib pajak. Jadi adanya angsuran PPh pasal 25 ini atau adanya metode angsuran PPh pasal 25 ini akan membantu kita untuk meringankan siklus keuangan kita sebagai wajib pajak gitu. Jadi kayak kita ini bayar pajak tuh nggak langsung. Biasanya nih kita sebagai wajib pajak bayar pajak tuh per tahun nih ya, per tahun dengan berapa nominalnya itu pasti nominal pajak yang harus kita bayar tuh mungkin lumayan gede ya. Jadi kalau kita melakukan pembayaran secara angsuran atau setiap bulan, pasti nominal yang harus kita bayar itu lebih kecil daripada membayar dalam 1 tahun sekali gitu. Nah, itu makanya diterapkannya metode angsuran PPh pasal 25. Jadi itu akan meringankan siklus keuangan kita sebagai wajib pajak. Itu sih salah satu tujuannya. Kemudian gimana contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi? Nah, di sini saya beri contoh. Misal nih Tuan Beni dengan TK 0, kita udah belajar nih sebelumnya. TK 0 ini berarti dia tidak punya tanggungan. Dia hanya membayar pajak penghasilan untuk dirinya sendiri aja gitu. Nah, dia nggak punya tanggungan, dia belum menikah dan belum punya anak, makanya disebut TK 0. Tuan Beni ini terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2018. Nah, penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 adalah 100 juta. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2019 adalah, nah di sini kita hitung. Penghasilan neto setahun tadi kita sudah ketemu tuh sebesar 100 juta. Terus PTKP-nya 0. Kita sudah belajar di sebelumnya bahwa kalau PTKP-nya TK 0 itu nominalnya sebesar 54 juta, kecuali kita atau Tuan Beninya sudah menikah, berarti kita tambahin sebesar 4.500.000. Jika dia udah punya anak satu, ditambah lagi sebesar 4.500.000. Tapi karena dia belum menikah dan belum punya anak, maka nominalnya hanya 54 juta atau PTKP-nya sebesar 54 juta. Kemudian PKP-nya berapa atau penghasilan kena pajak? Kita kurangin aja nih teman-teman. Penghasilan netonya tadi kan 100 juta, kita kurangi PTKP sebesar 54 juta, maka di sini kita temui PKP-nya sebesar 46 juta. Kita harus menghitung lagi nih PPh terutangnya berapa. Untuk tarif pasal 25 ini dia sebesar 5%, tapi hanya untuk yang orang pribadi. Jadi 5% dikali 46 juta, ketemu hasilnya di sini sebesar 2.300.000 untuk tahun 2019. Untuk tahun 2019 itu sebesar 2.300.000 dibagi 12 itu sebesar 191.666 rupiah untuk per bulannya. Jadi besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan April 2019 bagi Tuan Beni itu sebesar 2.300.000 rupiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 25 badan. Jadi gimana sih perhitungan PPh pasal 25 badan? Ini saya buat contoh. PT Mulia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPPC tanggal 1 Februari 2015. Nah, di sini kita sudah tahu nih peredaran bruto. Sudah ada keterangan peredaran bruto. Berarti hanya baru ada peredaran doang. Terus disebutkan di situ bruto. Berarti masih penghasilan kotor. Kecuali dia sudah bikin neto tadi. Berarti peredaran bruto setahunnya itu lebih dari 50 miliar.
lumayan banyak ya teman-teman untuk PT Mulia ini. Dia menghasilkan peredaran brutonya 50 miliar per tahun. Nah, tapi di sini kita buat sudah ada keterangan penghasilan netonya atau laba fiskalnya. Yang dimana kita lihat dari pembukuan itu sebesar 120 juta per tahunnya. Nah, besarnya pajak penghasilan pasal 25 bulan Februari 2019 itu gimana sih? Berapa sih besarnya PPh pasal 25 itu gitu. Nah, tadi kita sudah tahu tuh penghasilan netonya 120 juta. Terus PPh terutangnya berapa gitu. Nah, kita harus menghitung. Untuk tarif pasal 25 badan itu, untuk tarif PPh pasal 25 badan itu 25%. Kalau orang pribadi tadi kita lihat 5%. Kalau badan 25%. Kita kalikan aja. 25% itu dikali 120 juta. 120 juta dari penghasilan neto. Maka kita ketemu hasilnya sebesar 30 juta. Jadi besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 bulan pasal 25 tahun 2019 untuk PT Mulia itu sebesar 30 juta ribu rupiah per tahunnya teman-teman. Kalau kita bagi 12 itu sebesar 2.500.000 per bulannya. Jadi 30 juta lah yang harus dibayar oleh PT Mulia sebagai wajib pajak badan. Nah, materinya udah selesai nih teman-teman. Saya jelaskan mulai dari apa sih definisi PPh pasal 24 dan bagaimana perhitungannya. Kemudian saya juga menjelaskan definisi angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan bagaimana juga perhitungan saya sudah jelaskan. Semoga teman-teman memahaminya ya. Namun dari video ini saya akan beri kesimpulan nih dari semua yang saya jelaskan bahwa PPh pasal 24 ini adalah suatu kebijakan penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang memberikan keadilan bagi kita bagi kita wajib pajak dalam negeri untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda seperti saya jelaskan tadi. Jadi dengan memahami ketentuan dan cara perhitungannya, kita sebagai wajib pajak ini dapat memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri secara optimal. Ini penting banget ya teman-teman. Kemudian terkait angsuran PPh pasal 25 kita menyimpulkan bahwa pembayaran pajak bulanan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan itu bisa dihitung dari pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya. Nah, materinya sudah selesai saya jelasin nih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton, dan kalau memang dari penyampaian saya ada yang salah atau materinya ada yang salah saya paparkan atau saya sampaikan ke teman-teman, saya mohon maaf. Mungkin jadi saya tutup dulu untuk video kali ini atau presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye.